Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi hari ini kita bertemu, Ustadz, dan kita memenuhi lagi permintaan dari netizen untuk topik yang akan kita bicarakan. Untuk hari ini adalah kaitannya dengan hutang piutang. Diilustrasikan bagaimana kalau seseorang baik yang berutang maupun yang memberi utang itu lupa besaran utangnya, dulu berapa ya utangnya ya. Ya. Mungkin karena waktu prosesnya lama, berpisah segala macam. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau hal itu terjadi, dan kemudian apakah boleh dari pihak yang berhutang itu kemudian karena takut dia tanggung jawab di akhirat, mungkin juga sudah yang dihutangi sudah nggak jelas kemana meninggal atau apa, dia bersedekah dengan niat seolah-olah kayak apa, sebagai pengganti lah gitu, hutangnya yang mungkin dia sudah lalai gitu jumlahnya gitu. Kira-kira bagaimana Ustaz hal ini? Ya, mengenai hutang piutang, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi Al-Quran itu menjelaskan antara lain mengenai hutang piutang. Bahkan masalah muamalah ini termasuk hutang piutang itu disebutkan dalam surah yang terpanjang, yaitu surah Al-Baqarah, dan juga adalah ayat yang terpanjang, yaitu ayat 282. Jadi ayat yang panjang dalam Al-Quran itu membicarakan mengenai utang piutang ya. Pokoknya yang terkait dengan hubungan manusia dengan yang lain, termasuk pinjam meminjam, termasuk apa jual beli yang tidak tunai, kredit dan sebagainya. Tapi yang disebut di awal ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bitainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi utang piutang yang ada waktunya, temponya biasanya seperti itu, maka faktubu, maka hendaklah ditulis. Jadi tulisan ini menjadi bukti bahwa terjadi utang piutang, sehingga ketika para pihak yang terlibat dalam hutang piutang ini misalnya lupa ya, meskipun mestinya orang yang berhutang itu jangan lupa ya, mestinya begitu. Kenapa dia kok bisa lupa sesuatu yang merupakan amanah baginya, kewajiban baginya untuk mengembalikan uang milik orang lain? Kenapa dia sampai lupa? Boleh jadi karena dia sering hutang, dan kemudian juga hutang kepada banyak orang. Ya. Sehingga akhirnya karena tidak ditulis dia lupa. Rasanya saya sudah mengembalikan, tapi sebenarnya dia sudah utang yang kesekian kali pada orang yang sama. Jadi ada yang sudah dikembalikan, ada yang mungkin belum dikembalikan, utang baru. Nah, jadi masalah hutang ini ya, kalau bisa kita itu jangan berhutang. Meskipun hutang itu diperbolehkan, bagian dari tolong menolong dalam hubungan kemanusiaan, memang kita meminjami orang yang membutuhkan. Tetapi jangan sampai orang itu hobi hutang. Ya. Sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan, tetapi dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Nah, maka catatan untuk mereka yang berhutang, kalau dia berhutang dan niatnya tidak mengembalikan, itu namanya pencurian. Nah, jadi mencuri yang legal, yang sepertinya bukan mencuri, tapi itu dikategorikan sebagai mencuri. Kemudian bagi yang menghutangi, maka itu sudah termasuk sedekah, meskipun uangnya akan dikembalikan. Tapi ketika dia memberi pinjaman, maka dia mendapatkan pahala dari sedekah berupa pinjaman tadi. Apabila kemudian orang yang meminjam ini kesulitan, betul-betul dia itu pinjam itu untuk kebutuhan hidupnya, untuk biaya hidupnya, dan dia kesulitan untuk mengembalikan, lalu si pemilik uang atau si peminjam ini atau si piutang ini kemudian mengikhlaskan, itu luar biasa, pahalanya berlipat-lipat. Nah, jadi dalam kasus ketika keduanya lupa, tidak ada catatan, tidak ada saksi,
Padahal di dalam ayat Al-Quran itu juga ada loh saksi. Ya. Jadi sehingga ketika yang satu pihak itu misalnya mengingkari apa yang dilakukan, oh saya tidak pinjam, gitu kan? Atau saya pinjamnya cuma 5 juta kok, padahal misalnya 10 juta. Ya. Atau sebaliknya si peminjam yang memberi pinjaman itu mengaku dia pinjamnya 10 juta, padahal 5 juta. Nah, itu kan bisa terjadi. Maka ada catatan, ada saksi yang bisa memberitahukan bahwa yang sebenarnya adalah seperti apa. Nah, oleh karena itu, maka kalau bisa sih ya, kita itu sebagai pribadi, keluarga itu kalau bisa jangan hutang. Kemudian kalau sebagai negara boleh enggak? Ya kalau bisa negara atau pemerintah itu ya jangan hutang. Enggak hutang juga ya. Nah, kalau hutang ya jangan banyak-banyak. Iya, jangan 11 triliun lah pokoknya. 11.000 triliun malah. Berapa 11 triliun? Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Nah, jadi oleh karena itu maka dicatatlah itu hutang dan diusahakan untuk bisa tepat pada waktunya mengembalikan. Bagaimana kalau pada saat kesepakatan hari atau tanggal dikembalikan kok belum bisa, maka bagi yang memberikan pinjaman itu memberikan kelonggaran, memberikan kesempatan diundur pengembaliannya, itu namanya kebaikan bagi yang bersangkutan. Tapi bagi orang yang berhutang itu hendaknya tidak menunggu sampai deadline. Kalau dia sudah punya, maka segera dia kembalikan, meskipun mungkin baru 1 hari. Rencananya masih 1 bulan, padahal baru seminggu dia alhamdulillah sudah dapat uang, dapat rezeki, ya segeralah dia membayarnya. Itu kebaikan-kebaikan di dalam ajaran Islam. Masalah hutang piutang ini ternyata bukan masalah yang sederhana. Kadang orang yang hutang ini malah marah kalau ditagih hutangnya, ya kan? Atau sebaliknya yang memberi pinjaman ini nggak enak kalau nagih. Nah, akhirnya wah belum ditagih aja kok, nunggu aja nanti kalau ditagih. Akhirnya ini menyepelekan, padahal hutang piutang ini masalah amanah, terutama bagi yang berhutang untuk segera menyelesaikan hutangnya atau menunaikan amanahnya seperti itu. Kaitan hutang piutang tadi saya mengatakan ini bukan masalah sepele ya. Kalau bisa dikatakan termasuk persoalan serius lah. Serius ya. Dan saya pernah mendengar bahwa ketika orang meninggal masih dalam keadaan berhutang, maka nanti tuntutannya cukup berat. Iya, betul. Di akhirat lah, katakanlah begitu. Iya, betul sekali. Bisa jelaskan kaitan dengan ini barangkali dulu ada kisahnya ya. Rasulullah itu pernah akan menyolati orang. Ada sahabatnya yang meninggal dunia. Tapi kemudian diberitahu kalau orang itu belum membayar hutangnya atau mati dengan membawa hutang yang belum dilunasi. Lalu Rasulullah tidak jadi menyolati. Ya. Tapi kemudian ada sahabat yang lain yang menjamin bahwa dia akan melunasinya dengan segera. Maka Rasulullah kemudian mau menyolatinya. Jadi betapa masalah hutang ini bukan masalah yang ringan. Kalau kita berdosa kepada Allah, maka kita mohon ampun padanya. Tapi kalau kepada manusia, maka kita memohon maaf. Tapi kalau masalah hutang, ya kita harus kembalikan uangnya. Kecuali kalau pihak yang memberi pinjaman itu mengikhlaskan, udah tidak usah dikembalikan, tidak apa-apa. Panjenengan itu ya kesulitan membayar. Nah, jadi jangan sampai hutang ini dibawa mati. Nah, itu istilah itu penting itu. Ya kan? Dengan alasan tidak ditagih kok. Nah, jadi bukan kewajiban pemberi hutang itu yang nagih, bukan begitu. Kewajibannya adalah yang berhutang itu yang membalikan. Nah, kalau tidak mampu minta tempo, minta diundur. Kalau misalnya sama sekali tidak mampu, dia bisa mendatangi Baitul Mal untuk mendapatkan hak sebagai seorang yang berhak menerima zakat. Yaitu al-gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang. Dan hutang ini kaitannya dengan kebutuhan hidupnya, bukan untuk usaha ya, bukan hutang untuk usaha. Kalau hutang untuk usaha, untuk modal, ya itu ada perhitungannya. Ya, jangan sampai
dia hutang misalnya 100 juta. Ya. Ya, rencananya untuk usaha rental mobil. Dia beli mobil. Setelah mendapat keuntungan banyak, 5 tahun kemudian dia kembalikan 100 juta itu. Ya, ya. Nah, kasihan yang dipinjami, ya. 100 juta pada waktu 5 tahun yang lalu bisa dapat beli mobil ya baru misalnya, tapi setelah dikembalikan 5 tahun kemudian mobil second pun sudah tua. Nah, jadi kalau hutang untuk produksi atau untuk usaha yaitu harus diperhitungkan, namanya bagi hasil, kan begitu. Jangan kemudian mendolimi si pemilik modal, ya dikembalikan tanpa bunga. Ya ini bukan bunga tapi ini bagi hasil. Tapi kalau untuk kebutuhan makan sehari-hari ya itu tidak perlu harus dibayarkan tambahannya. Tapi pada zaman Nabi Rasulullah itu kalau pernah berhutang dan kemudian beliau menambahkan, tidak dari awal akadnya, tetapi ditambahkan sebagai tanda terima kasih, kan telah diberi bantuan dan pertolongan. Nah, jadi hutang ini jangan sampai dibawa mati. Bagaimana kalau seorang meninggal dunia meninggalkan hutang, maka harta warisnya digunakan atau diambil untuk membayar hutangnya sebelum dibagi untuk ahli warisnya, seperti itu. Tadi sudah mau saya tanyakan. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira topik tentang hutang piutang cukup memadai untuk memberikan wawasan kepada kita dan agar kita kemudian makin berhati-hati di dalam kehidupan supaya tidak sampai terjebak dalam hutang piutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.